الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. Amma ba'd. Senantiasa mari terus kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang patut untuk dipuji. Dan mari juga kita bersama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dengan hidayah, inayah dan taufik ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasul yang insyaallah pula selamatlah kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh barakah. Pada malam hari ini, pada malam Jumat, tepatnya kita berada di bulan Zulqa'dah. Sebagaimana juga Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Salatata mutawajjatun, 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian nanti menuju kepada bulan Rajab. 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Zulqa'dah ini sudah terambang dan terbayang di dalam hati kita akan menantilah bulan yang begitu besar di dalam Islam, yakni bulan Zulhijjah, atau kita sebut dengan hari raya haji atau hari raya Qurban. Ibadah yang besar, penyempurna rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Zulhijjah artinya milik orang haji. Dzul itu milik, punya, ya. Hijjah haji. Kenapa dikatakan milik orang haji? Karena bagi orang yang telah sempurna hartanya, cukup hartanya, maka syarat keislaman sempurna tersebut wajiblah dia melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji. Fatahajjal baita man istata'a ilaihi sabila, ya, bagi orang yang sanggup ke sana. Kemudian dilaksanakan pula yang namanya Aidul Adha, Aid kembali, Adha udhiyah, berkurban. Nanti dikatakan Aidul Adha, kembali lagi kita melaksanakan ibadah kurban, yang menunjukkan bahwa ibadah kurban tidak terhenti sekali dalam seumur hidup, ya, tidak terhenti sekali di dalam seumur hidup. Tapi ibadah kurban tuntutan syarak kepada kita setiap tahunnya bagi kita yang sudah mempunyai berkecukupan lebih daripada harta yang wajib untuk kita berikan nafkahnya, dan cukup kita laksanakan korban tersebut, maka terbebanlah syarak kepada kita untuk melaksanakan
ibadah korban tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit secara singkat satu persatu kita akan jelaskan bagaimana kemuliaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah atau Idul Adha. Yang pertama berbicara tentang ibadah haji. Di dalam rukun haji tersebut yang sama syarat dalam ibadah salat itu, yakni dalam pelaksanaan tawaf di Ka'batullah. Karena salah satu syarat dalam salat tersebut terjaga akan suci. Makanya orang yang melaksanakan ibadah tawaf itu juga wajib terjaga sucinya. Makanya ada 8 perkara orang yang tak boleh bagi orang janabah, haram ya bagi orang janabah, dan 10 perkara bagi orang yang haid dan nifas sama. Salah satunya pertama itu tidak boleh melaksanakan sholat wajib ataupun sunat. Kemudian tidak boleh melaksanakan tawaf di Ka'batullah. Nah, ini dia. Tawaf karena salah satu syaratnya wajib terjaga akan sucinya. Di mana kemuliaan di dalam tawaf tersebut dengan 7 kali kita putar kirikan Hajarul Aswad. Ini mempunyai makna yang begitu hebat, yang punya hikmah yang begitu besar. Ketika kita mengelilingi Ka'batullah tersebut dengan 7 kali putar, di tubuh kita ini juga ada 7 tempat jalan malapetaka datangnya dosa. Kedua mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 ini jalan. Maka orang yang betul tawafnya menyerahkan diri kepada Allah, dihapuskan Allah itu dosa-dosanya. Begitu juga lah orang yang melaksanakan ibadah salat, yang kalimah tersebut 7 kalimah itu kita ucapkan ya di dalam salat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu yang kita ucapkan dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang menyebutkan itu, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Allah hapuskan 7 tempat di tubuhnya dosa sebagai jalan malapetaka. Nah, ini dia. Itulah hebatnya orang yang sungguh mendirikan ibadah salat itu. Lantas kenapa 7 kali putar tersebut? Dari mana asalnya? Rupanya ketika itu Allah berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, nah ini awalnya, ini kan sempat terjadi dialog. Malaikat berkata, qalu, mereka berkata, ada istifham, ataj'alu fiha, apakah kau akan jadikan juga ya Allah manusia-manusia itu nanti dalam bumi ini ya, mayyubsidu fiha, bahkan mereka senantiasa berbuat kerusakan, bahkan wa yasfikut dima, mereka sering menumpahkan darah nantinya. Nah, begitulah. Jadi pada akhirnya karena Allah berkata, qala inni a'lam ma la ta'lamun, hambaku, kalian tidak tahu apa yang aku ketahui. Malaikat itu tunduk ikut apa kata Allah, illa iblis, kecuali iblis la'natullah. Jadi rupanya malaikat itu tersebut menunjukkanlah mereka juga beramal, mengelilingi kiblat mereka. Apa namanya? Mana kiblat malaikat? Ada yang tahu? Ada?
Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur sejajar dengan Baitul Haram. Nah, kata Allah, ya malaikatku, turun kau ke bawah. Bawa itu batu. Biar nanti hambaku juga manusia mengikut seperti engkau. Maka diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam berputar Nabi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dibentuklah batu tersebut. Diajarkan juga oleh malaikat Jibril, dia pun menyempurnakan kalimat itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disempurnakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai dari Rasulullah. Nah, ini dia. Ini cerita sedikit ya tentang Ka'batullah ya, yang bagi orang yang melaksanakan ibadah haji melaksanakan bagaimana hikmah dan hebatnya beribadah ya, dekat langsung ya, kita melaksanakan ibadah haji ya, langsung kita ke kiblat yang selama ini kita zankan kemana arah kiblat tersebut. Baik, dalam pelaksanaan ibadah haji pun kita sampaikan ya, walaupun nanti ada 3 cara, ada dengan haji tamattu, ada haji ifrad, dan ada haji qiran. Ini pembahasan dalam ta'lim ya. Ini kita kan sedikit sekilas saja ini. Baik. Kemudian apa kaitan dengan ibadah korban? Karena ibadah korban itu ada di dalam bulan haji. Dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 sampai nanti sebelum habis waktu asar. Itu batasnya. Jadi makanya juga disunatkan kita bertalbiyah ya. Terus kita bertakbir, membacakan kalimat itu selama waktu itu juga. Ya, hebatnya haji tersebut. Kita membaca takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai pada 13 Zulhijjah. Dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut, pada asalnya ini dimulakan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Di mana Nabi Adam alaihi salam yang anaknya lahir itu kembar. Perkawinan silang. Si Qabil punya saudara namanya si Lima. Sedangkan si Habil labuda. Kawin silang. Si Qabil bagian dia adalah si labuda, tapi tak mau dia. Karena anggapan dia jelek. Nah, dia tak terima, bertengkarlah. Si Habil tenang saja, Qabil yang terus komplain. Kata Nabi Adam alaihissalam, wahai anak-anakku, aku berikan dan sayembara, sembelihkan aku seekor kibas. Siapa nanti yang menang, dia mendapatkan si Ikrimah. Pergilah mereka. Dalam waktu hitungan jam, pulanglah si Qabil membawa seekor kibas, langsung disembelihkan. Dan Nabi Adam bertanya, wahai anakku, kemana adikmu si Habil? Itulah yang ayah banggakan. Sampai saat ini belum nampak dia lagi. Kenapa cariin pun payah kali sama dia itu. Ditunggu hari demi hari, tak lama kemudian pulanglah si Habil membawakan seekor kibas dan dia pun menyembelihkannya. Nabi Adam pun berkata, wahai anakku, kenapa begitu lama engkau mencarikan seekor kibas kepadaku? Si Habil dengan tenang menjawab, wahai ayahku, engkau adalah seorang nabi. Tidak akan berucap engkau, tidak akan berbuat engkau kecuali adalah wahyu dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena aku tahu engkau adalah seorang nabi, yang kau perintahkan itu pasti wahyu dari Allah. Tentunya yang ku carikan ini tentulah hal yang terbaik. Makanya aku lama ya, mohon maaf lah.
Nabi Adam senyum ketika itu. Nabi Adam pun berkata, engkaulah pemenangnya, maka bagianmu itulah mendapatkan si kelima. Kemudian Qabil pun tidak senang dan tidak puas, dia pun membunuh si Habil ketika itu. Maka dari sinilah pendapat ulama tersebut menyingkap, memahamkan bahwa orang yang menyembelih binatang korban tersebut itu adalah untuk membunuh nafsu syubu'iyah, nafsu binatang buas yang ada di tubuh kita tersebut, dan menghancurkan nafsu bahimiyah, nafsu binatang ternak pemalas. Berarti orang yang berkorban itu hakikatnya benarkan di hati, sungguh melaksanakan perintah Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah sekali-kali yang dipandang Allah darahnya kah yang mengalir ataupun dagingnya kah, tapi dipandang Allah adalah keikhlasanmu di dalam melaksanakan ibadah korban tersebut. Ini harus sungguh kita pahamkan. Kalau sudahlah sungguh kita pahamkan ini, baru timbul nanti hukum dalam pelaksanaan tersebut. Terberat dan terbanyak kepada kita karena pelaksanaan ibadah korban tersebut adalah ibadah kesunahan. Sebagaimana Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan berkorbanlah. Salat di sana ada salatun nahar, maka ada kalimat wanhar, waw ataf anhar ma'tuf alaih, berarti kedudukan salat Idul Adha tersebut maka sama dengan melaksanakan ibadah korban hukum. Maka ketika sampai pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang ketika itu dia selalu suka bersedekah, yang sedekahnya tersebut jangankan manusia, malaikat pun ta'ajub. Wahai Nabi Allah, begitu hebat sedekahmu di jalan Allah. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai malaikat Allah, jangankan ini, seandainya pun aku kalau diberikan Allah seorang anak, kalau Allah perintahkan aku untuk sembelihkan, pasti aku sembelihkan di jalan Allah. Rupanya kalimat tersebut dijadikanlah sebagai hukum. Maka bernazarlah ketika itu Nabi Allah Ibrahim. Rupanya ketika ucapan mulutnya ketika itu berkata, rupanya Siti Hajar, ya Siti Hajar sedang mengandung ketika itu. Sampai kepada malam 8 Zulhijjah dia bermimpi. Pagi hari termenung, mimpiku ini apa ya, benar enggak ini ya, bunga tidur enggak ya. Merenungnya itulah dikatakan tarwiyah. Malam besoknya bermimpi lagi. Allah berkata, hei Ibrahim, penuhi nazarmu. Besok pagi baru dia tahu, oh hari ini jelas pasti mimpiku ini adalah mimpi benar datang, petunjuk dari Allah. Tahu dia, tahu itu dikatakan Arafah. Maka tanggal 9 dikatakan hari Arafah. Besok paginya barulah dia sembelih, dikatakan hari nahar, hari penyembelihan. Hari penyembelihan. Maka ketika penyembelihan tersebut disunnahkan kita menahan diri sejenak, bukan berpuasa, menahan diri sejenak. Jangan kita makan minum sebelum selesai melaksanakan ibadah sholat Id ketika itu. Nah ini. Kemudian jamaah dirahmati Allah, dari hukum tersebut maka sampai kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbullah hukum. Bagaimana kedudukan hukum di dalam melaksanakan ibadah kurban? Pada dasarnya adalah sunat muakkad, sunat kifayah. Ya. Kemudian karena ada tadi kalimat-kalimat yang berbentuk nazar, maka dalam syariat Rasulullah disempurnakan. Maka ketika sudah ada bendanya dan kita menyatakan sudah di dalam hati kita tersebut, ya, dalam hati kita tersebut bahwa kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, ada harta kita dan kita berniat akan berkurban karena Allah, kita nyatakan dalam hati tersebut, maka jatuhlah hukum nazar ketika itu.
Kemudian ada bendanya dan kita nyatakan benda tersebut ini adalah binatang yang akan aku korbankan nanti ketika hari korban. Dinyatakan benda tersebut, maka dikatakan wajib ta'yin namanya. Maka kedua ini wajib hukumnya. Tapi sebatas aku ikut ya, akan datang aku kurban. Ya, aku datang aku kurban. Benda itu belum ada benda itu. Ikut ya, ini sunat hukumnya. Sunatlah kita makan kurban tersebut. Nah, ini dia. Jadi kalau asal ucap langsung wajib, kacau kita mana nanti kacau kita kan. Nah, jadi dikatakan kurban yang sunnah. Kemudian maka dalam menentukan tersebut ya, kalau sudahlah binatang itu sudah ada kita ikrarkan, dinyatakan untuk dikorbankan atau untuk diakikahkan, maka jagalah binatang itu, jangan memakan rumput yang bukan mubah ya. Maka dipotongkan rumputnya, bilang sama yang punya lembu yang kita sudah beli lembunya atau kambing, kasih upah potongnya, potongkan lembu rumputnya, jangan kau angonkan. Kenapa? Ketika diangonkan nanti dia dilepaskan, takutnya nanti memakan tanaman orang lain, maka yang haram masuk kata boleh haram hukumnya seperti itu. Maka dipotongkan sampai waktu hari hanya. Kalau perkara orang itu mau terserah orang tuh, yang penting kita sudah bayar mereka sampai hari hanya, baru kita sembelihkan binatang tersebut. Kemudian maka dari binatang tersebut itu juga ada ketentuan hukum umur. Ya, kalau kambing biasa jangan kurang 2 tahun, 2 tahun cukup, lebih terutama. Tapi kalau kambing biri-biri, kambing gembel ya, nah itu nanti kalau umur 6 bulan terjadi khilaf, asal sudah bertukar gigi atasnya, tapi hilang khilaf, umur 1 tahun sudah bisa kita gunakan. Agak lebih mudah kalau kambing gembel tuh. Tapi kalau kambing biasa, jangan agar tanduk, jangan agar jenggot. Saya belum berjenggot, belum tua lagi. Nah, ini kadang-kadang orang sedikit ada yang berjenggot, tua juga dia kan. Nah, jadi sama dengan lembu. Nah, lembu juga begitu. Jadi lembu jangan pandang-pandang besarnya. Tanya, ini lembu ada nggak 2 tahun? Pernah saya ikut sekali Pak, ikut panitia tuh, cari di Pantai Lambu sana. Ini Pak, besar nih Pak. Ini umurnya berapa? Udah bisa Pak untuk dikorbankan. Saya bukan nanya apa bisa nggak bisa. Saya tanya ada 2 tahun. Ya belum lah Pak, setahun 6 bulan paling pun Pak. Apa itu syaratnya Pak? Nggak kacau kita. Berarti selama ini panitia karena nggak mengaji, nggak tahu dia yang mana untuk dikorbankan. Rupanya pertanyaannya kepada tukang lembu, bisa nggak yang dikorbankan? Sana. Seharusnya kepada tukang lembu jangan tanya seperti itu, tapi tanya berapa umurnya. Kalau dia nokoh terserah dia, yang penting kita tanya berapa umurnya. Cukup 2 tahun lebih terutama. Inilah syarat dalam kita melaksanakan ibadah korban. Dan kemudian dalam korban tersebut nantinya kita sembelihkan. Di mana disembelihkan, disitulah kita kasih. Ini kadang-kadang tantang tadi di mana kurban di kampung awak, nanti dipotong ambil bisi dia, minta aku 10 bungkus ya, boksan, jangan begitu, udah dikasih lah di sini. Ya, sama ada orang Tengku dari apa sana dulu, dari Istana Maimun, orang kaya tuh, dia minta lembu cari yang besar. Itu masa saya tuh ketika itu kumpul 2 juta udah susah itu. Dia sanggup cari yang besar tuh, dapat yang besar. Tapi bisi dia, sampai dia, sisihkan aku nanti ya. Pilihkan daging yang khas, aku sedekah sana. Saya bilang panggil Pak Wali. Ceritakan. Ibu mau ibadah? Iya. Begini. Kalau seperti itu ya ibu jalankan. Siapa nanti memandang? Siapa tiap makan? Sini susah semua rata-rata di sini. Kalau lah tanggung-tanggung ibadah, bawa di kampung ibu sana potong kandang sini. Nah, ternyata dia kalah. Potong sini. Jadi kurban ini Bapak, Ibu, Bapak kepada Allah ya. Kurban sunat dimakan. Kurban sunat dimakan. Mana lebih hebat pahalanya? Sunat dimakan atau sunat disedekahkan? Kalau yang sunat disedekahkan, awak berkurban tuh sedekahkan aja semuanya sudah. Ini kadang-kadang yang berkurban tuh mulai yang takut kali yang nggak ada berbahagia. Mana jatahku begitulah kan itu ya. Nah, kita nih berkurban pun kita dapat juga nanti kita di orang lain juga dari kita tuh. Nah itu yang makanya kalau cerita hukum kurban tuh afdolnya di mana potong Pak? Nggak ada dalam fikih memotong kurban itu harus di masjid, nggak ada. Nggak ada. Potong kurban itu ya di rumahnya masing-masing.
Bukan dia, cuma karena berat di masjid ada panitia, kita serahkan lagi masjid sana, minta tolong. Kalau kami minta tolong itu pikirlah kita orang bersihkan tai itu dikasih upahnya itu. Makanya orang panitia pun karena beli lembunya cuma 13 juta, setoran 2 juta, 14 juta kumpulkan balik mereka itu. Sebelum pemotongan. Malam-malam tuh ini lembu sudah kami beli harga 13 juta, uang ibu 2 juta. Kumpulkan 7 orang jadi 4 juta, sisa 1 juta. Ini 1 juta kami gunakan untuk kemaslahatan ini. Izin Bapak Ibu semuanya, izin, alhamdulillah, silahkan. Ini enggak diam-diam saja ya. Catatkan itu panitia panggil. Nah, ketika sudah kumpul mereka semua baru omongkan mana tukang potongnya. Ini tukang potong, Bapak Ibu semuanya, besok kita ambil kurban, inilah tukang potong. Jadi kita wakilkan sama Bapak ini. Setuju? Setuju. Baik Pak, saya wakil Bapak. Maka semuanya ini saya wakilkan, kami wakilkan semuanya kepada Bapak untuk menyembelihkan korban kami. Saya terimalah perwakilan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah selesai. Besok enggak lagi. Kurban Sianu bin Sianu, Sianu bin Sianu, Sianu bin Sianu potong. Apa enggak ngaji itu? Enggak begitu. Diwakilkan malam tuh, bukan harus dibacakan. Ayo ke sana, nggak ngerti itu dah. Enggak begitu, ya. Tapi sunat. Nanti ketika dipotong, ya, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Takbirlah dia tuh ya. Takbir nanti dia, ya silahkanlah. Sengaja itu jadilah doanya. Nggak tahu ada yang lain panjang umpamanya, tinggal ngapal itu ya. Selesai itu tukang potong tidak ada hukum meminta upah ketika itu. Kenapa? Karena dia sebagai perwakilan pahalanya sama seperti orang berkorban itu. Tapi kalau dikasih orang jangan ditolak, rugi awak ambil. Dikasih orang bukan dipinta. Kalau dipinta nanti nggak ada pahalanya. Cuma udah dikasih orang, jangan pura-pura kamar mandi. Tengok, sawi. Ya, alhamdulillah. Cuma sebetulnya yang susah itu bukan motong, yang paling susah itu membersihkan kotorannya. Ini dia. Oleh panitia pula. Setelah itu nanti dipotong, dikasihlah upah, ada lebih itu. Dia untuk beli rokok, janganlah. Untuk beli rokok pula dibilangkan. Kata Profesor Abi almarhum haram kata langsung. Jangan Tuhan yang sia-sia kau berikan. Kenapa? Itu sisa daripada ibadah orang. Kasihkanlah untuk makan minum mereka itu. Nanti beli mereka itu apa terserah mereka lah. Yang penting nih ya ada sedikit hadiah nih. Begitu aja lah. Ini sudah diikrarkan luar. Ini untuk beli rokok, jangan untuk beli rokok. Ya. Itu dia. Jadi ini yang seharusnya kita ketahui sedikit seputar masalah ibadah korban. Baik, nanti kelanjutan kita saling berjawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.